Kebanyakan orang, termasuk dunia medis, bilang bahwa diabetes itu nggak bisa sembuh. Katanya sih paling bisa dikendalikan pakai diet. Tapi begitu berhenti dietnya, ya diabetesnya pasti muncul lagi dengan gula darah yang ketinggian. Boleh aja sih semua orang punya pendapat. Tapi gimana kalau ada bukti nyata yang seakan-akan membantah semua itu? Nah, di video ini saya mau ajak Anda kenalan dengan seseorang yang dulunya pernah kena diabetes. Parah malah. Tapi sekarang udah 1 tahun ini gula darahnya stabil. Tanpa obat, tanpa herbal. Makan pun ya biasa aja. Mau bukti? Begini, pernah dia makan nasi putih 200 gram dengan lauk pauk lengkap. 1 jam setelah makan gula darahnya cuma 99. 2 jam 104. Lain kali dia iseng eksperimen makan nasi goreng hampir setengah kilo, 440 gram. Dan hasil gula darahnya begini. 123 setengah jam habis makan, 132 sejam habis makan. Turun jadi 104 setelah 1,5 jam. Lalu balik ke 123 di titik 2 jam. Ada yang curiga. Jangan-jangan alatnya yang salah tuh. Dia juga mikir begitu. Akhirnya dia coba pakai alat merek lain. Dan hasilnya sama saja. Contohnya habis makan nasi 200 gram, 2 alat yang berbeda kasih hasil gula darah stabil aman. 90-an 1 jam habis makan dan tetap 90-an pada 2 jam sesudah makan. Dan yang paling menarik, dia bukan 1-2 kali lakukan eksperimen seperti ini. Di komunitas kami, di mana ribuan orang sedang berjuang atasi diabetes tanpa obat, dia sering share hasil-hasilnya. Makan tinggi karbo, buat dia nggak masalah sih, gula darah tetap stabil. Nah, gimana tuh? Ini orang sakti, keajaiban medis, atau cuma dia bohong? Biar nggak nebak-nebak, mending simak langsung kisah lengkapnya di podcast ini. Karena beliau akan ceritain gimana dia bisa sampai di titik ini. Benar-benar bebas diabetes. Gemah, terima kasih banyak Anda telah meluangkan waktu untuk berbincang sama saya dan memberikan testimonial kesaksian tentang kisahnya diabetes Anda. Teman-teman, saya mau buka dengan kalian kan tadi lihat di intronya betapa hebat bahwa ini orang sudah benar-benar makan seperti orang yang non diabetes. Bahkan dari nilai-nilai yang kita lihat tadi, beliau sebenarnya mendapatkan gula darahnya habis makan yang orang nggak pernah diabetes aja belum tentu dapatnya, begitu hebat. Dan memang itu yang membuat saya tertarik karena di dalam komunitas kami yang sudah puluhan ribu orang, banyak yang memberikan kesaksian, ceritain mengenai sukses dan dukanya segala macam. Tapi ini orangnya sudah berkali-kali posting yang segitu bagus sehingga satu saat saya ambil inisiatif, saya coba kontak dia, saya tanya nomor WA-nya berapa, dia kasih nomor WA. Habis itu saya saparin, saya tanya, "Pak, bersediakah enggak untuk diwawancarai dalam satu acara YouTube seperti ini?" Dan alhamdulillah beliau bilang, "Oh ya, dengan segala senang hati." So akhirnya terkabulkan. Mungkin saya mau mulai dengan pertanyaan, sudah berapa lama Anda bebas diabetes sehingga sudah bisa makan sembarangan kurang lebihnya? Sejauh ini udah 1,4 bulan. Hampir mau 1,5 bulan lah. Baru 1,5 bulan? 1,5 tahun, maaf. Ya makanya 1,5 tahun bukan baru 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. 1,5 tahun. So teman-teman, banyak interview yang saya bikin sebelumnya di mana muncul orangnya yang baru meraih suksesnya bebas diabetes, tapi sebahagian dari mereka dengan melonggarkan dietnya, olahraganya males segala macam, mereka banyak yang jatuh kembali ya. Tapi si beliau ini sekali lagi sudah lebih daripada 1 tahun bebas diabetes dan bisa makan kurang lebih bebas lah ya. Mungkin maaf ya, saya mau lihat pertanyaan yang saya telah persiapkan.
Ya, mungkin Anda mulai aja dengan sedikit memperkenalkan, singkat aja lah. Ya. Nama saya Hilman Gema, tapi bisa dipanggil Gema. Usia 33 tahun. Oke, tinggal di mana? Tinggal untuk domisili di Jakarta Timur. Oke, bagus. Oke, mungkin saya mau tanya, apakah sekarang ini masih ada langkah-langkah tertentu yang Anda ambil untuk tetap bebas diabetes, atau Anda sudah benar-benar lupakan bahwa pernah diabetes? Sejauh ini saya tetap nge-maintenance saja Coach, dalam artian ya bijak aja. Jadi kalau memang saya mau makan nasi ya makan. Tapi kalau memang saya makan tanpa nasi hanya low karboan aja, saya ambil karbo dari sayur atau buah dipadukan dengan protein ya saya makan. Jadi hanya untuk mengambil langkah aman aja sih. So, berarti kita tetap di topik nasi ya, karena Ya. kan Indonesia Ya. identik dengan nasi. Bisa disimpulkan bahwa dengan Anda lepas diabetes dan pernah pasti sempat lebih ketat diet segala macam, bahwa Anda di situ belajar bahwa sebenarnya nggak perlu kita makan nasi setiap hari tuh. Iya, saya belajar dari situ sih sebenarnya nggak makan nasi tiap hari pun sebenarnya nggak apa-apa. Dan nggak ngerasa seperti tidak kenyang sih sebenarnya. Yang saya rasakan itu ketika proteinnya cukup, ya itu yang buat rasa kenyang lebih lama. Justru kalau saya pribadi ngerasanya kalau memang saya konsumsi karbo dalam jumlah yang banyak, saya pribadi ngerasa cepat lapar. Cepat lapar kan? Cepat lapar daripada saya misalkan nggak konsumsi nasi. Itu sih yang saya rasain. Cuman kalau memang saya mau konsumsi nasi tetap saya pakai takaran bijak aja sih. Nggak yang kayak dulu porsi banyak gitu. Tapi Anda nggak seperti banyak orang yang keluhkan, aduh kalau nggak makan nasi rasanya nggak lengkap, nggak kenyang gitu-gitu kan? Kalau misalkan dulu iya, tapi kalau sekarang udah nggak seperti itu sih. Jadi udah di jalan aja yang tanpa nasi saya tetap bisa makan. Oke, bagus. So, teman-teman, tolong ya, bukan dia membatasi diri dengan, aduh sebenarnya saya pengen makan nasi tapi nggak boleh atau apa. Enggak, sewaktu-waktu, misalnya tadi sebelum saya syuting sama beliau, kita ke warung, apa sih, warung sate kambing, ya udah kita makan nasi, saya setengah porsi, dia malah porsi full. Tapi, sangat mungkin bahwa besok lusa dengan alasan tanpa alasan sebenarnya dia nggak makan nasi kan itu. Ya, Ya. bisa seperti itu kan. Nah, sekarang kita sedikit balik dalam sejarahnya ya. Coba ingat kembali keluhan, karena Anda kan pernah membuat suatu postingan di komunitas kami di mana Anda cerita tahun berapalah kena diabetes bla bla bla, dan di situ Anda menceritakan kelelahan, sering kencing, pandangan, penglihatannya jadi buram, gitu-gituan lah. Itu kira-kira kapan mulai? Kalau seingat saya itu 3 tahun yang lalu tuh awalnya ketika saya lagi kerja tuh tiba-tiba mata itu kayak fokus blur. Cuman pada saat itu mungkin berpikirnya mungkin kacamata karena belum diganti. Hanya saja seiring dengan bertambahnya tahun itu tiba-tiba gejalanya mulai makin intens yang saya rasa. Seperti kayak kencing di malam hari itu yang kebangun-bangun tuh saya bisa 3 sampai 4 kali Coach. Lalu kayak haus, lapar, lelah, terus mudah kesinggung juga sih. Itu juga mood naik turun ya saya rasain. Dan yang paling saya curiga tuh dari berat badan hilang. Jadi dari yang awalnya 97 itu tiba-tiba terjun bebas ke 90 kilo tanpa saya diet dan olahraga. Tapi coba guys ya, itu kalian nggak bisa lihat di video, tapi ini orangnya 170 atau 171 sentimeter dan sempat naik berat badan sampai 98, 97. 97 kilo ya. Dan dia pada saat itu malah jadi cemas pada saat turunnya dari 97 ke 90. Tapi bagaimanapun juga, pokoknya Anda merasakan gejala-gejala seperti itu, dan dari merasakan gejala-gejala seperti itu sampai Anda ambil inisiatif untuk pergi ke dokter,
itu berapa lama? Karena kebanyakan orang pada pertamanya menyepelekan atau berharap bahwa itu akan hilang dengan sendiri, pokoknya ditunda-tunda. Apakah Anda juga menunda-nunda, sampai, terjadi pemeriksaan atau bagaimana? Ya Coach, saya juga nggak langsung begitu nimbang turun 90 kilo sih Coach. Jadi bulan A itu tiba-tiba turun dari 97 ke 95. Terus dari itu udah mulai curiga tapi masih saya tahan. Karena kan hanya sedikit ya turunnya. Terus tiba-tiba bulan berikutnya tiba-tiba udah turun lagi. Nah pas yang ke 90 ini udah curiga banget gitu. Saya bahwasanya pasti ada apa-apa nih karena memang saya sama sekali nggak diet ataupun olahraga saat itu kan. Akhirnya inisiatiflah saya untuk mengecekkan diri saya ya hanya gula aja gitu. Jadi belum sampai ke HbA1c dan lain-lain karena saya nggak ngerti. Oke, penurunan dari 97 ke 90 kilo itu terjadi dalam jangka waktu Seingat saya 3 bulan Coach. 3 bulan? 3 Oke. bulanan Coach. Sehingga akhirnya Anda ambil inisiatif, Ya. saya mau tahu ada apa gerangan. Betul, saya ingin. Coba sedikit ceritakan. Jadi begitu kondisi udah di 90 kilo itu udah mulai panik lah ya. Kenapa saya pengen tahu gitu. Akhirnya ya saya menginisiatif untuk ke dokter aja. Ke dokter, Dokter umum? Kimia Farma sih. Oke. Ya untuk dicek aja. Waktu itu saya awalnya cek gula darah puasa dulu. Sebelum saya mau ke kantor, saya berhenti di sebuah Kimia Farma, saya cek. Dan setelah dicek ya hasilnya 360. 360. Oke, dan kalau ndak salah Anda tadi sempat waktu kita makan, ceritain sama saya bahwa di keluarga Anda ada lumayan banyak orang yang kena diabetes. Iya, ada dari almarhum ayah saya, dari ibu saya, sama dari keluarga dari ibu juga cukup banyak yang kena diabetes juga. Nah, pada saat Anda Kimia Farma, Anda tusuk, Anda dapat 300 berapa? 60-an, 360 360-an. itu, terus gimana? Iya sebenarnya ya udah kaget dan juga ya udah mau gimana lagi. Saya udah kepikiran oh berarti gula saya naik gitu. Saya adalah ini udah kena DM nih sepertinya. Hanya saja waktu itu berpikirnya mungkin masih sesaat aja dan bisa turun gitu dengan saya coba untuk mengurangin makan atau saya bergerak di beberapa hari itu karena kan kondisinya pada saat itu saya harus dinas keluar kota Coach. Jadi selama saya dinas keluar kota pun di situ saya udah mulai ngurangin porsi makan, udah mulai kayak jalan-jalan dulu lah gitu, nyempet-nyempetin olahraga. Hanya saja ketika pulang dinas itu, saya dianjurkan oleh teman saya untuk kembali ke klinik yang di kantor. Jadi untuk dicek lagi lah gitu ya. Karena memang saya juga ngerasa badan saya nggak enak tapi saya nggak bisa ngejelasin deskripsiin Coach ada apa sih yang terasa sama saya gitu. Akhirnya setelah di klinik dicek itu posisinya saya udah makan ya Coach 2 jam setelah makan itu memang ada penurunan jadi sekitar 320-an. Hanya saja kan masih 300. Nah di situ udah nggak bisa lagi untuk denial. Jadi ya Denial. udah Menolak ya menolak menerima iya, ya kenyataan. udah akhirnya dokter dia udah saranin, "Oh udah ini udah pasti udah karena udah ceknya juga 300." Akhirnya disaranin untuk cek HbA1c dan yang lain-lain. Oke, saya mau kasih tahu sama teman-teman sebentar, mungkin ada yang masih agak nol pengetahuan tentang diabetes. Apapun gula darah di atas 140, 150 itu udah jelas diabetes. Sehingga walaupun beliau tadi bilang turunnya dari 360 ke 300-an, walaupun betul itu progres lah, tapi tetap masih parah secara diabetesnya. Pada saat itu Anda sudah mulai sadar bahwa kayaknya diabetesnya lumayan. Pasti saya berpikirnya sih cukup parah ya gitu. Walaupun mungkin di kasus yang lain ada yang sampai 400, 500. Hanya saja di saya pribadi juga merasa ini udah parah sih udah ke angka 300 sekian kan. Hanya saja waktu itu HbA1c-nya saya yang belum tahu. Makanya saya atas anjuran yang dokter klinik di kantor itu
saya memeriksakan dirilah untuk cek HbA1c-nya ada berapa gitu. Oke, and hasilnya HbA1c pada saat itu? Pada saat itu saya 2 kali cek HbA1c ya Coach. Yang pertama itu di Kimia Farma dulu, itu HbA1c-nya 12. 12? Hanya saja ada beberapa hasil yang dirasa kurang valid, akhirnya saya cek ulang lagi di Pramita, didapatlah HbA1c-nya 11,2. Itu dengan hasil yang lainnya seperti kolesterol dan lain-lain itu lebih valid, jadi itu yang diambil. Jadi posisi awal 11,2 lah. So, buat teman-teman yang mungkin belum tahu HbA1c itu apa, HbA1c itu adalah tes yang paling akurat untuk menentukan diabetes atau enggak, dan bahkan HbA1c ini memberikan kita gambaran separah apa diabetesnya. Karena HbA1c dia mengukur gula darah kita rata-rata selama 3 bulan ke belakang. Buat teman-teman yang pengen lebih tahu, saya sudah taruh di bagian deskripsi dan komen dari video ini, video yang lebih menjelaskan tentang HbA1c itu ya. Dan biar tahu aja HbA1c seperti beliau tadi bilang antara 11, sekian sampai 12, itu kurang lebih sama dengan gula darah antara 280 sampai 320-an. So, ya memang sesuai dengan yang misalnya Anda dapat pada saat tusuk-tusukan. Oke, so sekarang HbA1c sudah 11, sekian. Anda pasti sadar bahwa ini bukan hanya diabetes, itu sudah termasuk diabetes parah. Terus langkah berikutnya bagaimana? Karena waktu itu saya belum mengenal apa-apa, jadi hanya dari dokter aja. Ya akhirnya mengikuti saran dokter aja, dokter internisnya. Jadi dikasih obat, ya udah saya konsumsi aja itu dulu. Selama 1 minggu saya konsumsi obat dari dokter. Seminggu kemudian saya kontrol lagi, memang gula darah saya udah turun. Ada dicek tuh di sekitar 140-an. Cuman memang bukan serta-merta saya mengandalkan obat aja sih Coach. Jadi memang sedari itu pun saya udah mulai olahraga, walaupun saya hanya sanggupnya jalan kaki. Olahraga tetap, langsung saya juga mencoba untuk tidur. Sejujurnya awal-awal saya ke diagnosis, saya tidak bisa tidur. 1 sampai 2 hari itu saya ngejem tapi saya nggak bisa tidur. Teman-teman, mungkin atau bahkan saya yakin ada beberapa orang yang sekarang senyum atau ketawa, masa tidur bisa sembuhin diabetes? Padahal beliau sangat amat tepat dan benar. Ya, mungkin nanti kita akan sedikit singgung juga ke faktor tidurnya. Tapi saya masih mau tetap sedikit di sejarahnya. Pak Gema sempat pakai obat kira-kira berapa lama? Saya sebenarnya tetap mengkonsumsi obat itu 3 bulan, 3 Coach. bulanan. Ya hanya saja setiap kontrol, ya obatnya dilepas dosisnya sama dokter. Dikurangin. Dikurang-kurangin. Sampai akhirnya dokter itu sendiri yang nyabut obatnya. Jadi udah dari pola makan dan olahraga, istirahat, ya udah hanya dari itu aja. Jadi udah tanpa obat lagi. Terus Anda ketemu ilmu saya, komunitas kami segala macam itu bagaimana ceritanya? Awalnya saya lagi lihat-lihat medsos aja. Lalu Medsos kayak apa? ya seperti dari YouTube. Karena kan saya juga sambil search juga sih, bisa nggak sih kalau diabetes ini dikontrol tanpa obat. Nah akhirnya ketemulah dengan komunitas gitu. Ya ada salah satu videonya saya lihat. Nah dari situ saya tergerak untuk ikut. Anda maaf saya potong ya, karena itu suatu hal yang penting. Apakah Anda langsung yakin atau Anda juga sempat garuk kepala, masa sih bule itu lebih tahu daripada dokter bla 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 bla, gimana? Sebelumnya ya minta maaf ya Coach, Enggak, silakan. karena saya juga hanya orang awam yang tidak mengenal apa-apa, jadi nggak tahu ilmu kedokteran dan lain-lain. Jadi memang waktu itu kayak mikir, bener nggak sih apa yang dikatakan oleh coach gitu. Jadi ada ketidakyakinan di saya. Jadi waktu itu pada perjalanannya saya udah tahu gitu ada komunitas untuk mengatasi tanpa obat. Hanya saja saya tetap keyakinan saya kayak masih belum yakin. Akhirnya saya hanya tetap konsisten untuk olahraga, terus juga untuk pola makannya diatur,
hanya sebatas itu karena saya menyadari saya masih konsumsi obat. Nah, cuman impact-nya dari situ yang terasa tuh setiap saya kontrol, itu dosisnya setiap per bulan tuh mulai dicabut sama dokternya. Dari misalkan yang tadinya 2 obat, menjalani bulan kedua hanya ada 1 obat, tapi dengan dosis 2 kali makan. Nanti pas di bulan ketiga dicabut lagi, hanya 1 kali makan aja obatnya. Nah, setelah yang final, hasil HbA1c saya keluar, turun dari 11,2 ke 4,7, itu dokter udah langsung sendiri cabut. Jadi bukan karena request saya yang pengen gak mau minum, cuman emang dari dokter sendiri yang udah gak usah minum obat, dari pola makan aja, pola olahraganya dijaga, ya istirahat juga Tapi kalau dokternya bilang seperti itu dan Anda merasa diri sendirinya masih agak awam, buat apa masih cari ilmunya saya dan pada akhirnya ikutin program saya, bagaimana? Karena menurut saya akhirnya saya menyadari ya gitu bahwasanya memang tanpa obat pun juga sebenarnya bisa untuk mengontrol diabetes ini. Tapi kan dokternya sudah bilang, ya sudahlah lepas aja obat HbA1c udah 4,7, bukankah Anda merasa, waduh saya udah sembuh diabetes, sudah beres masalahnya? Oh, no, karena kan tetap kita harus menjaga ya. Karena pola makan juga tetap harus dijaga, olahraga juga tetap harus dilakukan gitu. Karena kalau saya pribadi coach punya punya keyakinannya seperti ini. Misalkan taruhlah angka kesembuhan itu 100%. Tapi kalau saya pribadi itu menempatkannya, mungkin bagi saya yang udah kena DM itu hanya sekitar 97 apa 98, sisanya itu 2% yang tetap saya harus saya sadarin kalau gaya hidup saya kacau, 2% ini akan berkembang jadi 3%, 4%, 50 dan 100, bahkan saya bisa jatuh kembali ke DM itu coach. Itu pola pikir saya sih sebenarnya. Kalau saya sampai nggak pernah bisa lagi jaga diri saya, balik lagi ke pola yang lama, bukan berarti nanti nggak akan mungkin terjerumus kembali. Maaf, ganggu sebentar. Kalau Anda mulai penasaran dan pikir, kok gimana bisa si Bang Gema sampai benar-benar lepas diabetes? Tenang, kami sudah siapin ilmunya, gratis, nggak pakai bayar, nggak ada syarat apa-apa. Silahkan tinggalin komentar di video ini atau hubungi kami langsung via WhatsApp atau email. Nomor WA dan alamat email saya sudah cantumkan di deskripsi dan di kolom komentar paling atas. Nanti tim saya bakal kirimkan ke Anda materi dasar yang bisa bantu Anda memahami apa itu diabetes dan gimana cara mulai kendalikan, bahkan atasi tanpa obat, tanpa herbal. Sekali lagi ya, gratis, serius. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke ngobrolan seru sama Bang Gema. Dengerin baik-baik, karena kisah ini bisa jadi titik balik buat hidup Anda. Oke, saya sekarang sudah paham dan punya gambaran lebih detail tentang keadaan Anda. Nah, setelah Anda merasa cukup yakin bahwa Anda mau coba programnya kami, bagaimana? Apakah Anda sekedar ikut-ikutan beberapa langkah sederhana atau bagaimana? Coba sedikit diceritain. Saya mengikuti dari video ya, pertama dari Pertamanya video video. pasti, lalu dari artikel-artikel coach juga ya. Dan yang emang saya rasain untuk sangat cukup membantu juga dari buku coach ya. Buku yang satu Dan ini. karena penjelasannya di situ juga mudah dimengerti sih, nggak rumit. Jadinya enak aja gitu. So, Anda merasa karena saya mau bahwa itu barangkali disampaikan bersama para penonton yang merasanya karena saya cukup sering dengar, waduh ya saya cuman orang orang kampung pendidikannya rendah itu pasti ribet, pasti susah. Tolong kasih tahu sama mereka apakah Anda merasa buku ini susah dibaca atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih gaya bahasa di bukunya nggak susah untuk dibaca ya, malah gampang untuk dimengerti sih. Asal memang balik lagi kita aja ke diri kita masing-masing, mau atau enggak gitu. Maaf, potong lagi sebentar.
Kalau Anda pengen dapetin buku panduan solusi diabetes yang isinya ngebahas secara lengkap dan detail bagaimana caranya Anda juga bisa cepat kalahkan diabetes, persis kayak yang Bang Gema lakukan, silahkan hubungi kami. Khusus buat penonton video ini, kami kasih voucher diskon 25% buat Anda yang mau peroleh bukunya. Langsung aja cek deskripsi atau kolom komentar paling atas untuk info lengkapnya. Nah, sekarang kita bicarakan masing-masing komponen atau pilar dari metodenya kami untuk mengatasi diabetesnya. Kan di situ diet, puasa kesehatan, sama olahraga, ya kan? So, mari kita bicarakan tiga-tiganya bagaimana penerapan diet pada Anda di awalnya. Kalau saya sejujurnya saya nggak zero karbo, Coach. Oke. Saya sedari awal begitu tahu kondisi saya tetap makan karbo, hanya saja dalam batasan yang minim lah. So, bisa dikatakan low karbo, Iya. karbo rendah. Ya, dari paling low karbo. Ya walaupun saya tetap ada konsumsi nasinya, paling hanya beberapa sendok aja lah. 3-4 sendok makan aja. Ya sisanya didominasi sama sayur sama protein. Karena saya mikirnya itu yang terbaik sih. Oke. Kalau protein mungkin ada sebagian penonton yang nggak begitu jelas bagaimana bentuknya protein. Saya paling sering sih karena biar nggak ribet, ya paling saya stok telur sama dada ayam. Dada ayamnya ya kalau nggak saya rebus, saya rebus, ya kalau nggak di roast aja, dipanggang aja. Habis itu udah makan. Oke. Saya mau secara singkat aja supaya nggak ada yang komplain kok kalian nggak kasih tahu cara bla bla bla. Yang beliau sebut protein itu sebenarnya hewani aja karena apapun yang kita makan hewani itu sudah agak pasti paling sedikit 50%, bisa sampai 70%, bisa juga cuma 30% sudah dapat protein ya, yang sisanya lemak. Dan bukan enaknya tapi positifnya dari kalau kita makan memfokuskan kepada hewani itu sudah pasti kita nggak dapat karbohidrat, ya kan? Gula sama karbohidrat. Nah, misalnya masalah oke, Anda bilang Anda tetap makan karbo walaupun dalam jumlahnya yang lebih rendah, dan walaupun ini sedikit bertentangan dengan ajaran saya, namun saya tetap sangat senang bahwa beliau menceritakan seperti ini karena sesungguhnya benar-benar zero karbo tidak dibutuhkan untuk semua orang ya. Satu hal yang kalian perlu paham adalah diabetes itu bukan kayak on off ya, dan diabetes bisa beda-beda pada masing-masing pengidapnya. Ada sebahagian orang yang benar-benar harus radikal, tidak boleh gula sama karbohidrat sama sekali, sedangkan di Anda tetap berhasil ya, walaupun Anda tetap masih makan. Tapi gula, kue, gitu-gitu gimana? Kalau itu Pada awalnya ya? pada awalnya saya nggak makan itu, Coach. Gula dan kue itu memang pada saat treatment awal tuh saya nggak sama sekali nggak konsumsi. Fokus saya tuh ya hanya benar-benar real food yang saya makan aja. Ya dari proteinnya hewani, ya dari sayuran, ya sama karbonya paling nasi udah. Kalau kayak kue-kue, mie apalagi itu saya benar-benar 3 bulan awal tuh saya nggak berani nyentuh itu sama sekali. Sedangkan seperti tadi lihat di intronya, sekarang makan mie, makan nasi, makan kue balok, segala macam lah. Tapi jangan ada sebahagian dari penonton merasa, aduh ini orangnya salah atau apa. Enggak, dia benar-benar tuntas, beres diabetesnya. Dan yang penting, walaupun dia makan seperti itu, dia tetap sewaktu-waktu coba, periksa apa yang terjadi di tubuh saya. Dan dia, aku nggak tahu sudah 10 kali atau lebih kamu laporin ya. Dan selalu, kadang-kadang dia malah cuma naik sampai 110, 115 ya aman-aman saja. Oke. Nah, oke, apakah Anda pada awalnya merasa sulit
dengan menghindar karbohidrat atau menurunkan karbo, udah nggak makan kue-kuean lagi, udah nggak taruh gula di dalam susunya, kemungkinan besar Anda juga nggak minum minuman kemasan kayak soft drink gitu-gituan, itu susah nggak? Kalau misalkan saya untuk menghindari minuman kemasan itu sangat gampang, karena sejujurnya saya dari dulu juga nggak seneng sih, kurang seneng sebenarnya Coach. Terus sama yang manis-manis, sebenarnya saya juga nggak terlalu seneng, apalagi kalau yang terlalu manis saya nggak akan makan itu. Cuman memang untuk yang nasi ya pasti ada penyesuaian dulu lah. Nggak. Nah, Tapi tapi ya nggak sulit. tapi nggak sulit, karena kan memang kondisi juga waktu itu kan lagi parah Coach, dan itu kan yang memicu kita untuk pengen sehat kan, jadi ya mau nggak mau pasti harus bisa cepat beradaptasinya. Satu hal yang saya mau tanya karena saya yakin sebahagian penonton pengen tahu, Anda kan dalam keadaan nikah kan, Anda punya istri. Bagaimana sikap istri, "Kok sang suami gue sekarang udah nggak makan nasi?" Gimana sikapnya dia? Kalau istri sih aman, karena dia juga ngedukung apa yang saya lakuin, dan juga kalau urusan untuk makanan, saya udah bilang ke istri, "Jadi jangan repot-repot ngurusin yang saya bisa untuk ngolah sendirilah walaupun hanya merebus atau meroast aja," gitu. "Jadi kamu tetap aja makan seperti biasa, tapi ya lihat karena saya sekarang kayak gini, bijaklah dalam makan," gitu. Paling saya sih ngingetin itu aja ke istri saya. Bisa dikatakan 100%, 100% didukung sama istri? Iya, kalau istri, aman, dia nggak kayak komplain, "Kok kamu nggak mau makan A, kok kamu nggak mau lagi makan B." Jadi istri udah terserah seperti apa, yang penting sehat aja. Oke. Terus, lingkungan keluarga, teman bagaimana? Kalau dari keluarga pasti adalah kayak misalkan, "Kok kenapa makannya kayak gitu?" Gitu, "Kok kamu kenapa kayak gini banget?" Ya cuman gimana ya, kalau saya mikirnya yang penting saya sehat lah gitu. Saya terserah orang mau nganggap apa gitu, karena yang ngerasain saya kok. Pada dasarnya, bodo amat. Iya, itu saya udah, ya udah yang penting sehat. Kalau memang saya sehat bisa, ya saya harapnya sih dikit-dikit orang atau keluarga saya bisa mencontoh lah yang baiknya dari yang saya lakukan itu. Oke. Ya oke, saya merasa itu cukup dulu lah mengenai diet dan apa yang Anda makan. Yuk kita sekarang beralih ke masalah puasa kesehatan. Itu bagaimana penerapan Anda, cara berpuasa bagaimana, ketat, nggak ketat, bagaimana? Sejujurnya kalau seperti intermittent fasting saya lakukan. Itu juga setelah yang 3 bulan ya Coach, setelah saya 4,7 HbA1c, setelah saya nggak ada konsumsi obat, nah saya melakukan IF itu. Hanya saja saya nggak pernah lama. IF tuh paling hanya 14 jam aja gitu. Bahkan kadang-kadang cuma 12 jam. Itu juga nggak tahu masuk IF atau Tapi di awalnya agak ketat setiap hari atau bagaimana? tiap hari waktu itu Coach. Tiap hari, terus ya agak ngelonggar gitu. Jadi paling kalaupun ngelonggar pun hanya 12 jam sih, nggak lebih nggak kurang, pasti sekitar segitulah. Puasa panjang juga pernah nggak? Saya belum pernah Coach, jujur. Oke. Saya belum pernah long fasting, saya belum pernah. Ya memang banyak jalan menuju ke Mekah atau ke Roma, so ya nggak apa-apa sih. Oke, nah sekarang kan sudah 1 tahun lebih bebas diabetes, masih berpuasa, IF atau sama sekali enggak atau bagaimana? Saya semau-mau aja Coach, kalau saya mau lakukan, lakukan, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi saya seperti itulah, seperti app-nya ya, kalau mau saya lakukan, lakukan, tapi kalau enggak, ya enggak. Tapi ya tetap biasanya saya tetap makan itu range-nya dari malam ke pagi ya sekitar 12 jaman saya baru makan gitu. Oke, teman-teman, sekarang diet kita udah bahas, puasa kita sudah bahas, dan anehnya adalah bahwa beliau baik dalam puasa maupun dalam dietnya agak longgar dan agak santai kalau saya bilang. Oke? Ya nggak apa-apa karena tujuannya tercapai. Dan saya juga mau menyampaikan sama kalian karena mungkin Anda nonton juga video-video yang lain
di mana ada orang yang benar-benar ketat puasa, benar-benar tidak sentuh segeram pun buah sayur ya, tapi belum tentu mendapatkan hasil yang sebagus beliau ini. Makanya saya selalu bilang diabetes pada orang A sama orang B itu bisa sangat berbeda ya. Walaupun sama-sama penyakitnya, tapi bisa sangat berbeda. Oke, sekarang tinggal masih satu lagi. Itu saya merasa favoritnya Anda kan? Iya. Ya, olahraga. So, tolong, sebelum Anda ceritakan olahraga yang Anda melakukan setelah Anda ikutin program-programnya kami, saya mau tanya, coba ingat kembali si Gemah yang 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, pada saat itu dia suka olahraga nggak? Sejujurnya saya dari kecil seneng berolahraga, Coach. Terutama sepak bola ya. Saya seneng banget main bola dari kecil sampai menuju dewasa lah gitu. Hanya saja pada saat masuk dunia kerja, sulit saya untuk menemukan waktu olahraga ya, apalagi ketika jam kerja yang biasanya saya duduk, itu bisa dari 8 jam saya habisin cuma buat duduk aja, Coach. Karena pekerjaan saya menuntut itu. Ya paling kalaupun keluar itu cuman hanya untuk ke kamar kecil atau enggak sembahyang, selebihnya makan, ya di tempat kerja itu gitu. Dan itu sangat benar-benar tidak sehat sekali sih kalau saya rasa. Dan range waktunya tuh semakin lama tuh semakin berkurang. Nah, terutama saya ngerasa di 5 tahun terakhir lah setelah saya menikah itu makin banyak beban kerjanya, makin saya sulit untuk mengatur olahraganya. Di situ mulai obesitas lebih daripada dulu gitu. Oke. Masalah obesitasnya nanti kita masih akan bahas lagi, tapi seperti kalian lihatlah gambar ini. Sebenarnya beliau pada saat, sudah diabetes masih melakukan olahraga seperti kalian lihat di fotonya yang satu ini, lihat betapa gendut segala, tetapi ya seperti dia ceritakan berkurang. Oke, pada saat Anda mulai, kuasainya ilmunya, kami dan Anda mulai menerapkan, bagaimana perubahan balik lagi ke jalur olahraga? Olahraga apa yang Anda lakukan? Berapa sering Anda melakukan? Coba ceritain. Pertama kali saya kena DM itu, yang bisa saya lakukan itu hanya jalan kaki, Coach. Jalan kaki pun nggak bisa lama, 20 menit jalan kaki saya ngerasa pusing. Habis itu udah istirahat pagi, nanti sorenya saya lakukan lagi. Dan itu saya lakukan itu hampir tiap hari sih. Jadi kalau awal-awal itu kan saya pertama kali saya memeriksakan ke dokter itu saya izin ke kantor, cuti lah sekitar seminggu, Coach. Dan itu kan saya balik dulu ke Bandung. Nah di Bandung tuh saya bisa Bandung agak mah jalan. enak, Bandung mah enak, banyak tempat. Ya, jalan. Nah, begitu sudah di Jakarta pun akhirnya saya menyempatkan diri, Coach. Kalaupun misalkan pagi sebelum saya ke kantor, saya jalan kaki dulu gitu. Saya karena waktu itu hanya kuatnya jalan kaki Di mana? di sekitar komplek Kompleks tinggalnya sana? di situ saja. Terus nanti Berapa lama waktu paginya itu? paginya itu karena udah mulai terbiasa ya bisa sekitar 30 menit ke atas lah. Ya sejam kurang udah bisa gitu jalan kaki. Terus ditambah karena orang kantor udah tahu kondisi saya, jadi saya bisa minta Izin. kelonggaran izin ke atasan untuk saya mau olahraga dulu ya sebentar, jalan-jalan dulu gitu. Nanti balik lagi ke ruangan ya kerja lagi gitu. Ya mereka ngasih toleransi, ya udah lama-lama udah mulai dari udah mulai dari jalan, udah bisa joggingan, Coach. Jogging saya udah bisa lakukan 1 kilo, 2 kilo, sampai sampai berkilo-kilo. Ya akhirnya olahraga kesenangan saya bisa dilakukan lagi, main bola itu saya udah mulai bisa lagi main. Oke. Tapi itu aja olahraganya, misalnya olahraga yang bertujuan bangun otot, kayak angkat beban gitu-gituan? Awalnya 3 bulan itu saya hanya itu aja, Coach. Saya fokus ke kardio. Oke. Nah setelah saya nyimak video, ikut dari coach juga gitu, bahwasanya bangun otot itu penting. Nah dari situ saya mulai merambah ke beban juga. Jadi saya mulai angkat-angkat barbel ke kantor itu kan ada gym, Coach. Nah di gym kantor pun saya mulai main beban juga. Teman-teman, kita nggak mau terlalu tanya kerjanya apa, di mana, atau apa, tapi saya kasih sedikit bongkar rahasianya
beliau bekerja untuk pemerintah, ya. Instansi apapun kita nggak usah ngomong. Tapi saya salut, walaupun pemerintah yang biasanya agak kolot-kolot, tapi mereka sudah sediakan fasilitas gym gitu-gituan. Bagus. Ada coach sebenarnya kalau untuk fasilitas seperti itu. Itu di dalam gedung kantor atau gimana? Di dalam gedung kantornya ada fasilitas gymnya sebenarnya ya. Dan kalau untuk menggunakannya kan ya balik lagi ke orangnya sih gitu. Apa dia mau atau enggak sebenarnya. Oke, pada awal itu, Anda ceritain paling awalnya Anda hanya jalan kaki sama sedikit jogging-jogging aja, setelah Anda paham betapa penting Anda juga, melakukan olahraga yang bertujuan membangun otot, berapa sering dalam 1 minggu Anda ke gym? Kalau misalkan saya main beban itu ukurannya gini coach, misalkan dalam seminggu itu misalkan hari Senin saya latihan beban. Esoknya Selasa saya kardio untuk mereskan lagi kan beban yang Tuh, sudah. 1 hari begini, 1 hari begitu? Betul. Jadi 1 hari kardio, 1 hari beban, 1 hari kardio, 1 hari beban. Nah, nanti di antara 1 hari atau 2 hari saya ambil rest. Nanti esoknya ya begitu aja terus gitu. Tapi saya usahakan kalau memang sesinya bisa pagi sore, saya usahakan pagi sore. Oke, yang saya mau tanya, kita kan barusan agak jalan kembali dalam waktunya Anda mulai menerapkan program-programnya kami, tapi itu kan sudah setahun lebih lah. Zaman sekarang ini, kebetulan hari ini, akhir minggu ya. So, sepanjang minggu ini misalnya, Anda masih tetap setiap hari ada entah kardio atau ke gym atau sudah longgar atau bagaimana? Saya tetap Coach, walaupun di rumah saya ibu saya yang di Bandung ini atau di mertua saya itu nggak ada alat berat, tapi saya tetap push up saya lakuin, squat saya lakuin, bahkan jalan ataupun jogging saya tetap lakuin kok itu. Tolong teman-teman, perhatikan apa yang beliau barusan bilang. Walaupun sebenarnya saya mancing ceritanya bagaimana dia melakukan, selama minggu kerjanya, tapi, dia bicarakan justru dia lagi kunjung ke Bandung selama beberapa hari untuk, merayakan sesuatu sama keluarganya. Dia nggak ambil alasan, "Iya, saya nggak bisa ke gym," atau apa. Enggak, push up dia melakukan, pokoknya olahraganya untuk dia sudah menjadi sesuatu yang bukan kewajiban atau bukan karena semangat, itu udah sesuatu yang menjadi kebiasaan, ya toh? Walaupun hanya sekedar adanya push up, ya udah saya push up. Misalnya squat, ya udah squat atau gerakan apapun ya saya lakuin. Dan minimal jalan kaki pun saya lakuin gitu. Jadi nggak ada lagi kayak dulu yang mager-mageran cuman tidur-tiduran aja. Nah, sekarang kita sudah sempat bahas tiga pilarnya, oke? Yang mana di antara 3 pilar itu, diet, puasa kesehatan, sama olahraga, yang mana Anda merasa paling bermanfaat untuk Anda menjadi dan tetap bertahan bebas diabetes? Kalau saya pribadi sih yang pasti yang pertama tuh dari olahraga Coach. Itu yang menurut saya impact-nya paling besar. Yang kedua ya tetap bijak dalam makan sih gitu. Walaupun mungkin dari yang saya selalu share itu dalam porsi besar pun saya terlihat aman, tapi bukan berarti setiap hari saya makan dengan ukuran segitu gitu. Atau dengan kue-kue seperti itu. Harian saya tetap untuk menjaga di aman aja karena saya ngerasa esok kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi saya lebih baik menjaga aja daripada saya ribet nantinya ke depannya gitu sih. Menurunin ego aja jadinya. Bijak aja gitu jadi. Oke, teman-teman, sekarang kalian sudah dengar tentang 3 pilarnya yang, menjadi, yang jadi fondasinya untuk mengatasi diabetes, dan seperti sudah pada beberapa kesempatan disinggung bahwa setiap orang diabetesnya bisa beda-beda, sehingga ada yang perlu lebih ketat, sedangkan yang lain lebih longgar. Dan saya demi lengkapnya juga mau kasih tahu satu faktor. Ini orang masih muda, baru 33 tahun, ya. Dan, bukan saya merendahkan atau meremehkan apa yang beliau mencapai, namun suatu kenyataan yang harus diterima adalah
bahwa semakin muda kita, semakin gampang dapat diatasi diabetesnya dan sebaliknya ya. Karena kalau orang misalnya seperti saya 60 tahun, baru kena diabetes, pasti jauh lebih sulit, menurunkannya dan pasti harus lebih ketat puasanya, mungkin, lebih ketat dietnya, olahraga segala macam lah ya. Nah, satu aspek yang kita belum sentuh adalah masalah berat badan, ya. Sekali lagi, ini orang 170 atau 171 sentimeternya dan sempat 97 kilogram, ya. Itu benar-benar gendut minta ampun, ya. Sedangkan sekarang beliau berapa kilo? Sekarang range-nya di 67 atau 68 lah. Ya, antara 67 sama, 68 lah. Nah, apakah Anda masih ingat, Anda kan pada pertamanya bilang, 97 kilo, turun sampai 90 sehingga Anda jadi cemas dan itu menjadi pemicu untuk Anda jadi ke dokter untuk periksa, oke? Berarti kita tinggal bahas perjalanan dari 90 kilonya ke 65, 66, 67 yang sekarang ini, penurunan itu terjadi seberapa cepat? Kalau dibilang seberapa cepat, cukup cepat sih Coach ya. Ya paling sebulan bisa sekilo 2 kilo lah turun. Bahkan mungkin bisa lebih ya. Cuman saya juga jarang nimbang sih waktu itu. So, kurang ingat lah. Karena saya nggak setuju dengan Anda kalau Anda bilang 1-2 kilo per bulan itu cepat. Karena mungkin teman-teman jangan lupa nanti juga nonton kisahnya Ibu Wista. Ibu Wista aku juga kurang ingat persisnya. Tapi kalau nggak salah beliau dalam 1-2 bulan aja dapat turunin 20 kilo lah. Ya. So, bagaimana bagaimana perasaan Anda sekarang punya berat badan antara 65 sampai 67, Anda merasa kekurusan, Anda merasa enak, gimana? Kalau saya pribadi sebenarnya seneng Coach. Karena saya dari dulu belum pernah nyentuh berat badan tuh segini. Dari saya masih remaja lah. Remaja aja tuh saya udah di angka 70-an Coach. Bahkan nyampe nyentuh 80-an gitu. Saking saya waktu itu ya ngemil, ya makan nggak teratur gitu. Walaupun saya waktu itu masih aktif olahraga, tapi mulut ini nggak bisa berhenti untuk Tapi ngemilnya. ya yang penting yang saya mau tanya karena di Indonesia ada suatu hal yang maaf aja ya saya sebut kebodohan, bahwa semua orang pikir gendut montok itu sehat ya. Tapi Anda dengan berat badan seperti ini benar-benar happy kan? Saya happy walaupun ada orang yang sering bertanya, "Kok kenapa jadi kurus? Kamu sakit atau enggak?" Gitu. Ya kalau dibilang kayak gitu ya saya seperti bodo amat aja sih karena saya seneng gitu. Yang penting diri saya ngerasanya seneng, emang sehat aja. Bahkan orang pun juga bisa lihat kalau wajah saya pun segar gitu Coach. Bukan karena orang yang kurus tapi penyakit kan kelihatannya gitu. Jadi saya selalu bilangnya seperti itu karena gemuk bukan berarti sehat, tapi kurus bukan berarti sakit. Kalau saya Nah, sih pola pikirnya seperti itu. selama Anda ikutin program kami, taruhlah 3 bulan atau apa, kan tujuan Anda pada saat itu adalah mengatasi diabetesnya dan tetap bebas diabetes tanpa obatnya. Apakah Anda juga merasa Anda membatasi jumlah makan sehingga Anda merasa, "Aduh tersiksa sebenarnya gue pengen makan," atau bagaimana? Kalau ngerasa tersisa enggak sih Coach, karena enggak, saya aman aja sih. Dan pada saat itu tujuan Anda bukan untuk menurunkan berat badan kan? Itu bisa dikatakan itu terjadi dengan otomatis sebagai efek samping ya toh? Seperasaan saya sih begitu, karena yang saya lakukan itu yang penting saya bisa mengendalikan gula darahnya sih, untuk sehat lah. So berarti ya sekali lagi, penurunan berat badan dari 90 kilo ke 65, 67 lah, itu adalah sesuatu yang, semacam efek samping lah. Oke, saya mau, apa namanya, juga ambil kesempatan di sini untuk jelaskan bahwa menurut hemat saya mungkin 80-90% dari apa yang beliau mencapai menjadi segitu hebat sehingga benar-benar bebas diabetes, udah bisa makan pada dasarnya apa aja,
faktor utama adalah bahwa dia berhasil menurunkan berat badannya sampai di level seperti ini sambil membangun otot. Maaf ya, saya merasa di video sini mungkin nggak tepat untuk menunjukkan ototnya, tapi saya tadi sempat waktu makan sama dia, dia buka baju sedikitnya, Masya Allah, ototnya besar sekali. So, apakah Anda sudah dari dulu punya otot-otot segede ini? Kalau dulu malah saya hampir nggak pernah coach. Paling SMA lah, itu juga cuman push up aja. Kalau kayak barbelan atau alat berat saya nggak pernah nyentuh. Pokoknya gini-ginian nggak punya? Nggak punya coach. Kayak makanya sebenarnya tulang saya kecil di tangannya. Karena saya lebih sering pakai kaki karena kan saya olahraganya lari dan main bola. Satu hal lagi saya mau kasih lihat sama kalian adalah di dalam komunitasnya pemilik buku Solusi Diabetes, saya sewaktu-waktu menyarankan sama orang untuk melakukan tes mangga. Tes mangga secara singkatnya adalah kita beli kurang lebih sekilo mangga, masih belum dikupas segala, dan kita makan, habis itu kita ngukur sebelum makan mangga, setengah jam kemudian, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, dan sebahagian orang malah ukur pada saat 3 jam kemudian, ya. Dan seperti kalian lihat di gambar yang sekarang ini, beliau pada saat itu paling tinggi 123 saja. Itu nggak jelas apakah itu 2 jam atau 1 jam, ya nggak apa-apa. Pokoknya saya kenal lumayan banyak orang yang sama sekali nggak diabetes, HbA1c-nya mereka di bawah 5,5, mereka aja sudah pasti makan sekilo mangga jadi loncakan sampai 130, 135, 140 lah ya. So benar-benar hebat. Dan saya juga senang dan saya mau ambil kesempatan seperti kalian lihat di foto. Dia di situ selalu mempunyai 2 nilai ukuran, satu dengan AutoCheck, satu dengan Sinohart, itu 2 alat ukur gula darah yang beda-beda. Dan seperti kalian lihat, memang tidak sama hasilnya. Mungkin Anda bisa ceritain sedikit kenapa sampai punya 2 alat ukur gula darah atau bagaimana? Karena kalau memang untuk jaga-jaga aja sih coach. Takutnya kalau pakai auto check itu kan selalu lebih rendah dari Sinohart ya. Jadi saya takutnya mawas diri coach. Jadi saya sebenarnya kalau untuk cek itu lebih dominannya senangnya pakai Sino karena walaupun merujukan pada hasil lebih tinggi itu jadi lebih aware ke kitanya. Ya, jadi supaya kita tidak terlena lah gitu. Pintar ini orangnya. Karena orang-orang yang lain pasti lebih senang mendapatkan angka yang lebih rendah, tapi beliau merasa lebih termotivasi, ya kan kata tepat, oleh angkanya yang lebih tinggi. Mungkin ya saya mohon maaf sama para penonton bahwa saya di sini nggak bisa membahas kok bisa bedanya segitu, yang mana lebih akurat. Makanya jangan lupa subscribe pada channel kami ini karena satu saatnya pasti saya akan bikinin video khususnya tentang kenapa bisa begitu dan yang mana lebih akurat, lebih tepat atau bagaimana. Apakah memang beda atau bagaimana. Pokoknya akan ada videonya ya. Sekarang saya masih mau tanyain satu hal. Apakah Anda masih rajin tusuk-tusuk atau gimana? Sejujurnya kalau saya makan itu karbo tinggi ya coach, seperti nasi ya, saya masih tetap kontrol aja gitu. Kecuali kalau saya nggak makan yang karbo tinggi ya untuk apa dicek gitu. Karena walaupun naik ya nggak akan naik signifikan gitu. Jadi tetap untuk mengontrol aja sih coach. Tapi balik lagi ke HbA1c. Terakhir kali periksa HbA1c kapan? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Anda merasa Anda mau berapa kali ukur HbA1c dalam 1 tahun? Saya biasanya ngambilnya per 3 bulan coach. Per 3 bulan? Karena saya sadari saya sering juga kan makannya seperti apa. Jadi saya mau tetap kontrolnya per 3 bulan aja. Oke. Begini teman-teman ya. Beliau melakukan setiap 3 bulan, nggak ada rugi, nggak ada jeleknya. Kayaknya duit juga cukup untuk melakukan seperti itu.
Namun menurut hemat saya, bila mana seseorang sudah mencapai segitu bagusnya secara mengatasi diabetesnya, menurut saya 2-3 kali per tahun sih mah cukup ya. Tapi sekali lagi, bukan saya bilang dia salah ya. Itu malah mungkin lebih bagus, tapi menurut saya 2-3 kali setahun aja udah cukup. GDP, gula darah puasa, apakah Anda ukur sewaktu-waktu bagaimana? Kalau GDP saya tetap cek sih hampir tiap hari gitu. Hampir tiap hari ya? Biasanya kisarannya berapa? Range-nya di bawah 100, ya di 86 apa enggak 90-an. 90-an. Kalau enggak di bawah 90 ya 80 sih agak sering. 85 apa 86 segitu-segitu aja. Sempurna. Sempurna. Karena mestinya 80, 85, 90, di atas 90 walaupun itu dibilang, walaupun pada kebanyakan sumber kita dengar asal di bawah 100 semuanya oke-oke aja, tapi menurut hemat saya yang paling bagusnya di sekitar 80 sampai 85 dan memang pada kebanyakan hari beliau, mendapatkan nilai-nilai seperti itu ya. Kemudian, kalau ndak salah tadi waktu kita makan siang, you bilang you punya pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan sama saya? Iya. Ada yang mau saya tanyain sih Coach, kayak misalkan orang itu udah HbA1c-nya udah normal, udah terus melakukan puasa kesehatan juga, ibaratnya nggak macam-macam lah, tidak seperti yang saya lakukan itu. Tapi kenapa GDP-nya masih tinggi? Misalkan dia dapatnya tuh di angka 140-an gitu. Nah itu kenapa? Oke, pertamanya saya merasa, bahwa punya HbA1c normal, artinya di bawah 5,6, 5,5-an dan punya GDP sampai 140 itu agak nggak mungkin, ya. Yang menurut saya walaupun saya nggak menuduh orangnya bohong atau apa, tapi menurut saya itu agak nggak mungkin. Tapi yang sangat mungkin adalah bahwa punya HbA1c 5,4, 5,5, 5,6 tapi GDP-nya masih di atas 100. Artinya apa? Sebenarnya masuk akal banget. Itu biasanya terjadi pada orang yang benar-benar semangat dan merasa tersiksa oleh diabetesnya sehingga dia benar-benar mau atasi diabetes dan dia melakukan benar-benar ketat dietnya. Ya, dia benar-benar makan hewani saja. Dia sayur sama buah sama sekali tidak sentuh, sesendok pun nasi dia nggak makan. Dengan demikian jumlah karbo yang dia konsumsi itu sangat kecil, ya. Tapi karena dia belum berhasil menurunkan berat badan, dia masih tetap resisten insulin. Anda bisa buktikan bahwa teori atau jawaban saya benar kalau Anda pernah ketemu kasus-kasus seperti itu lagi, di mana HbA1c-nya udah kelihatannya normal, tapi GDP-nya masih di atas 100 atau bahkan jauh di atas 100, Anda suruh aja dia makan mangga, ya, atau dia suruh makan nggak tahu setengah porsi nasi aja udah cukup. Dari situ akan kelihatan bahwa dia masih resistensi insulin, ya. Dan Anda kan sudah paham bahwa resistensi insulin, adalah akar dari diabetes. Sehingga yang terjadi pada orang tersebut adalah bahwa liver pada saat pagi menyediakan, gula yang sebenarnya benar, tetapi karena dia masih resisten insulin, gulanya yang disediakan oleh liver itu tidak dikelola dengan baik dan jadi macet di dalam darahnya sehingga begitu terjadi, gula darah puasanya yang tinggi walaupun HbA1c-nya udah kelihatan normal, ya. Maka saya maaf ya, saya mau sedikit balik ke yang kita bahas tadi, Anda bilang setiap 3 bulan mau ke lab untuk HbA1c, tolonglah satu saatnya skip HbA1c tapi ukur HOMA-IR-nya. Karena dengan ukur HOMA-IR Anda juga bisa walaupun saya yakin Anda nggak ada resistensi insulinnya, tapi di situ Anda juga bisa lihat sejauh mana Anda punya misalnya resistensi insulin, ya. Karena sesungguhnya HOMA-IR yang mengukur tingkat resistensi insulin itu lebih berbicara daripada HbA1c. Karena dengan diet yang benar-benar ketat, tidak makan segram pun gula, karbohidrat, buah, mie, gitu-gituan,
pada dasarnya semua orang bisa mencapai HbA1c yang bagus, namun itu belum berarti diabetesnya teratasi. Karena diabetesnya baru teratasi bila mana resistensi insulin juga kita sudah dapat menurunkan. Kira-kira itu menjawab pertanyaan Anda nggak? Oke. Masih ada hal-hal lain yang mau ditanyakan nggak? Ya itu paling Coach, kalau ada juga sih beberapa temen juga misalkan dia udah olahraga oke gitu Coach ya, terus badan juga udah ideal gitu, terus HbA1c juga udah oke, tapi ketika makan karbo aja, nah GD-nya langsung melejit gitu Coach. Oke, itu bisa punya beberapa sebabnya, tapi pada dasarnya jawaban saya jadi sama dengan yang tadinya, ya. Dia kayaknya mencapai HbA1c yang bagus, terutama dengan diet yang agak ketat, tapi diet yang ketat belum tentu dapat menurunkan resistensi insulin, ya. Dan kemungkinan besar Anda harus sangat berhati-hati dengan istilah berat badan sudah normal, ya. Karena juga ada tipe diabetes yang namanya TOFI, thin on the outside, fat on the inside. Ya, artinya di luar dia kelihatan pada dasarnya normal-normal atau bahkan kurus, namun di dalam misalnya di keliling hati, di keliling pankreas, dia masih ada pelemakan, ya. So, pelemakan itu yang membuat resistensi insulinnya masih tinggi. So, selalu kalau Anda berjumpa dengan satu kasus di mana HbA1c-nya bagus, tapi gula darah masih suka, entah gula darah puasanya atau gula darah habis makan masih jadi tinggi-tinggian, ya itu terutama karena dia belum sempat atasi resistensi insulin. Ya, kira-kira begitulah. Masih ada lagi nggak? Paling ini Coach, kan walaupun dalam perjalanannya sampai saat ini hasil dari diri saya ini udah baik gitu, Sangat baik by the way. ada nggak sih Coach tips-tipsnya supaya sampai saya nanti sudah berumur pun ke usia senja gitu, saya tetap bisa seperti sekarang gitu? Ada, dan saya merasa sesungguhnya itu pertanyaan yang paling bagus dan paling penting ditanyakan. Pertamanya, tolong kalau memungkinkan dan Sang Ciptanya memberikan tubuh yang mampu melakukan olahraga sampai ditarik nafas terakhir, ya. Itu penentu kesehatan yang paling utama. Kita bisa bikin satu podcast 2 jam hanya membicarakan manfaatnya olahraga, dan seperti Anda sendiri juga sudah sadar kan, Anda tadi sendiri bilang bahwa Anda merasa di antara semua faktor atau semua pilar dalam metodenya yang paling penting itu olahraganya, oke. Nah, satu hal yang sedikit terkait dengan olahraganya adalah jaga berat badan. Saya bisa jamin, kamu sekarang bilang antara 65 sampai 67 berat badan Anda. 98. Pada saat tembus 70 kembali, jamin gue diabetesnya akan balik. Ya. So, tapi di sisi lain kabar baiknya adalah bila mana Anda berhasil 67 gitu-gituan lah sampai di hari terakhir, udah you pasti akan bebas-bebas makan. Namun, satu cara boleh Anda menambah berat badan lagi. Kalau dari yang Anda sudah punya bagus menjadi super bagus, ya, itu bisa saja by the way, ya. Karena kalau kita melihat binaragawan yang benar-benar profesional, mereka secara BMI mereka pasti overweight sebenarnya, tapi itu karena ototnya, ya. Itu juga satu hal yang banyak penonton belum paham, bahwa berat badan boleh naik, ya, pada orang diabetes pun, tapi bukan dalam bentuk lemak, dalam bentuk otot, ya. Kira-kira itu saja, jaga berat badan dan pastikan olahraganya. Makan hal kedua, puasa juga hal kedua, ya. Tapi kalau kita bicarakan puasa atau frekuensi makan, aku juga merasa Pak Gema pasti aman sampai di hari tua, karena Anda sudah belajar bahwa harus makan 3 kali sehari, itu adalah suatu konsep yang termasuk bodoh, yang kita harus makan kalau kita lapar, ya. Dan Anda sendiri juga mungkin di video ini belum terlalu keluar, tapi tadi pas waktu kita makan, Anda juga bilang agak sembarang makan kan?
ya. Lapar ya lapar. Hari ini makan nasi ya karena pengen, besok barangkali nggak pengen. Kalau Anda tetap ikutin pola-pola seperti itu, walaupun sedikit bertentangan dengan kebudayaan, karena kebudayaan menuntut kita serba teratur, bla bla bla, ya. Tapi kalau Anda tetap agak sembarang makan, artinya makan kalau lapar, dan Anda tetap berpatok pada protein, ya, karena Anda sendiri juga sudah ngalamin betapa lama tahan kekenyangan gitu-gitu adalah saya merasa Anda pasti akan aman sampai di hari tua, karena diabetes itu bukan sesuatu yang kita kena. Diabetes kan sebenarnya kalau Anda sekarang lihat ke belakang, Anda pasti setuju diabetes adalah sesuatu yang kita membina, ya, walaupun tidak dengan sengaja atau tidak dengan sadar, ya. Kira-kira begitulah jaminan Anda bisa sampai di hari tua akan bebas diabetes, dan saya juga berharap bahwa mungkin setahun, 2 tahun yang akan datang, kita duduk lagi, kita lihat lagi bagaimana keadaannya. Ya, teman-teman, kira-kira begitulah, wawancarain sama si orang hebat, satu ini. Dan kalau Anda masih mau lihat kesaksian-kesaksian dari teman lain yang juga berhasil dan tak kalah, mengesankan, pastikan Anda juga nonton video yang satu ini.